Halo, perkenalkan nama saya Landa Manalu. Saya dengan NIM PO7139019141. Saya dari tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan distribusi obat. Di sini kita ketahui waktu tunggu 18 hari dan buffer stok yang ditetapkan 10%. Yang ditanya, 1. Hitunglah persentase plafon atau alokasi tiap unit. 2. Jumlah obat yang akan didistribusikan, asumsi tinggal 15%. 3. Jumlah obat yang didistribusikan ke masing-masing subunit. Dengan ketentuan, 1. Jika permintaan obat lebih besar dari alokasi, maka diberikan sesuai yang disediakan alokasi. 2. Jika jumlah permintaan lebih sedikit dari alokasi, maka yang diberikan sesuai dengan permintaan. Sebelum kita lanjut distribusi obat, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih distribusi? Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien, dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Adapun sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Metode resep individu atau sistem resep perorangan. 2. Floor stock atau sistem persediaan lengkap di ruangan. Adapun tahapan distribusi obat adalah 1. Puskesmas melakukan stok opname atau mencocokkan fisik obat dengan kartu stok. Terlebih dahulu, kita harus mencari persediaan, sama dengan stok awal ditambah penerimaan. Yang kedua, kita harus menghitung jumlah obat yang didistribusikan. Biasanya, obat yang didistribusikan ini 85%, karena 15% ditinggalkan di gudang. Yang ketiga, kita harus menghitung persentase plafon atau alokasi dari rekap kunjungan resep. Yang keempat, kita menghitung jumlah obat. Data stok opname. Di sini, saya dengan nomor absen 21 mengerjakan tugas bagian C. Adapun keterangan stok opname di sini adalah sisa stok masing-masing subunit dan jumlah pemakaian selama 3 bulan masing-masing subunit dengan obat, amoksisilin kapsul, amoksisilin sirup, antasida tablet, paracetamol tablet, dan paracetamol sirup. Selanjutnya, ada kunjungan resep dan perhitungan persentase plafon. Terlebih dahulu, kita harus menjumlahkan dari triwulan, yaitu pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Setelah itu, baru kita cari persentase plafon. Adapun cara mencari persentase plafon adalah jumlah kunjungan satu unit dibagi dengan total kunjungan semua unit, dikalikan 100%. Contohnya, pada apotek PKM, jumlah kunjungannya 8.693. Setelah itu, kita bagi dengan total kunjungan semua unit, yaitu 22.600. Setelah itu, kita kalikan 100%, maka didapatlah hasil 38,46%. Begitu juga dengan perhitungan selanjutnya. Setelah itu, kita harus menghitung persediaan dan pendistribusian 85%. Terlebih dahulu, kita harus menghitung persediaan obat. Caranya adalah stok awal ditambah penerimaan. Setelah dapat persediaan obat, kita mencari jumlah obat yang didistribusikan. Caranya adalah 85% dikali persediaan. Di sini kenapa 85%? Karena 15% kita tinggalkan sebagai persediaan di gudang apabila terjadi kekurangan. Sebagai contoh, pada obat amoksisilin kapsul, didapatlah jumlah persediaan 62.983. Jika kita ingin mencari jumlah obat yang didistribusikan, maka tinggal kita kalikan 85%. 85% dikali 62.983 sama dengan 53.535. Begitu juga dengan perhitungan selanjutnya. Selanjutnya, kita mencari permintaan masing-masing subunit. Caranya yaitu stok optimum dikurang sisa stok. Berhubung kita tidak tahu berapa stok optimum, maka kita harus cari terlebih dahulu stok optimum. Caranya adalah stok kerja ditambah stok waktu tunggu, ditambah stok waktu kosong, ditambah buffer stok. Hal yang pertama kita lakukan adalah menghitung stok kerja masing-masing subunit. Di sini, subunitnya adalah apotek PKM. Caranya yaitu menjumlahkan jumlah pemakaian pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Di sini sudah ada tertulis angkanya. Setelah itu, kita mencari rata-rata per bulan, yaitu dengan membagi 3.
Di sini juga sudah tertulis angkanya. Setelah itu kita mencari rata-rata per hari dengan membagi 25. Kenapa dibagi dengan 25? Karena 25 merupakan jumlah hari kerja dalam puskesmas. Sebagai contoh, amoksisilin kapsul pada apotek PKM memiliki jumlah pemakaian 3 bulan sebesar 30.996. Untuk mencari rata-rata per bulan, maka tinggal kita bagikan dengan 3. Didapatlah hasil 10.332. Untuk mencari rata-rata per hari, maka tinggal kita bagikan dengan 25. 10.332 dibagi 25 sama dengan 413,28. Begitu juga dengan perhitungan selanjutnya. Kemudian, kita mencari stok waktu tunggu masing-masing subunit. Di sini subunitnya adalah apotek PKM. Cara mencarinya adalah jumlah hari kosong dikali rata-rata per hari. Di sini diketahui obat baru akan datang tanggal 20 April dan obat dipesan tanggal 2 April. Maka waktu kosong atau tunggu sama dengan 18 hari. Maka stok waktu tunggu sama dengan 18 dikali rata-rata per hari. Sebagai contoh, amoksisilin kapsul memiliki rata-rata 413,28. Maka stok waktu tunggu sama dengan 18 dikali 413,28 sama dengan 7.439,04. Begitu juga dengan perhitungan selanjutnya. Kemudian kita menghitung stok waktu kosong masing-masing subunit. Di sini subunitnya apotek PKM. Adapun cara mencarinya adalah kita harus menghitung berapa tingkat kecukupan obat dari sisa stok. Tingkat kecukupan sama dengan sisa stok dibagi rata-rata per hari. Sebagai contoh, amoksisilin kapsul sisa stoknya 1512 dan rata-rata per harinya 413,28. Tingkat kecukupan sama dengan sisa stok dibagi rata-rata per hari, sama dengan 1512 dibagi 413,28, sama dengan 3,65 hari. Setelah itu kita bulatkan menjadi 4 hari. Jadi, amoksisilin kapsul akan kosong selama 18 hari dikurang 4 hari, sama dengan 14 hari. Maka, stok waktu kosong sama dengan 14 dikali 413,28, sama dengan 5.786 kapsul. Begitu juga dengan perhitungan selanjutnya. Kemudian, kita harus mencari buffer stok. Perlu diketahui bahwa buffer stok adalah obat yang diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan atau pemakaian di luar dugaan. Cara mencarinya adalah 10% dikali stok kerja. Di sini sudah tertulis jumlah buffer stok masing-masing subunit. Setelah sudah didapat stok kerja, stok waktu tunggu, stok waktu kosong, dan buffer stok, maka kita tinggal mencari stok optimum. Stok optimum sama dengan stok kerja ditambah stok waktu tunggu ditambah stok waktu kosong ditambah buffer stok. Di sini sudah tertulis hasil stok optimum dari masing-masing subunit. Kemudian, kita mencari jumlah permintaan obat masing-masing subunit. Caranya yaitu, jumlah permintaan obat sama dengan stok optimum dikurang sisa stok. Di sini sudah tertulis hasil dari jumlah permintaan obat masing-masing subunit. Setelah itu, kita mencari jumlah masing-masing obat yang akan didistribusikan ke masing-masing subunit. Di sini, obat amoksisilin kapsul akan didistribusikan ke apotek PKM, Puskesdes A, Pustu A, Pustu B, dan Puskesdes B. Hal yang pertama kita lakukan adalah merekap jumlah kunjungan 3 bulan. Di slide kunjungan resep sudah dijelaskan. Setelah itu, kita harus menghitung persentasi plafon.
Di slide presentasi pelapon juga sudah dijelaskan. Setelah itu, pada slide pendistribusian 85% obat untuk amoksisilin kapsul didapat hasil 53.535. Maka, kita cari jumlah obat yang akan didistribusikan. Caranya adalah presentasi pelapon dikali jumlah obat yang didistribusikan 85%. Sebagai contoh, pada apotek PKM, presentasi plafonnya 38%. Jumlah obat yang didistribusikan 85% sama dengan 53.535. Maka jumlah obat yang akan didistribusikan adalah 38% dikali 53.535 sama dengan 20.343. Setelah itu kita bulatkan menjadi 20.400. Pada kolom permintaan itu diisi dengan yang kita cari sebelumnya. Jumlah permintaan sama dengan stok optimum dikurang sisa stok. Pada kolom persetujuan itu ada ketentuan. 1. Jika permintaan obat lebih besar dari alokasi, maka diberikan sesuai yang disediakan pada alokasi. 2. Jika permintaan obat lebih kecil dari alokasi, maka diberikan sesuai dengan permintaan. Di sini, amoksisilin kapsul pada apotek PKM jumlah permintaannya 46.000, sedangkan alokasinya 20.400. Maka yang diberikan 20.400, karena di ketentuan, jika permintaan obat lebih besar dari alokasi, maka diberikan sesuai dengan alokasi. Begitu juga dengan perhitungan selanjutnya.